Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera, semoga kita semua tetap sehat dan semangat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Pak Masfu ini dari tadi sudah masuk ini, luar biasa, menunggu kita. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga tadi sempat sudah masuk, kemudian karena mungkin sepi keluar lagi. Nah, tapi ini kalau Pak Masfu ini tadi sudah dari tadi standby di sini. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bersama-sama kita belajar. Malam ini kita melanjutkan materi yang kita bahas pada malam sebelumnya, yang rencananya tadi kita ulangi lagi di siang hari, namun karena berbagai aktivitas, maka kembali pada malam hari ini kita bisa melaksanakannya kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pada hari ini, tidak lupa saya mengingatkan Bapak Ibu untuk memasukkan rhythm code di rhythm code untuk hari ini. Di besok sudah berganti. Namun apabila Bapak Ibu sudah pernah memasukkan, biasanya rhythm code itu tidak bisa dimasukkan kembali karena berlaku hanya satu kali pakai. Dan itu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah beraktivitas menggunakan akun guru inovatif di dalam kegiatan Microsoft Education atau education.microsoft.com. Baik Bapak Ibu, langsung saja malam ini kita akan membahas tentang tugas-tugas yang kemarin sudah kita luncurkan, kemudian kita sudah ketahui bersama beberapa tugasnya. Nah, di sini akan saya mencoba share gambar atau tampilan dari tugas yang kebetulan sudah saya screenshot. Saya tampilkan dulu. Ya, Bapak Ibu tentu di sini sudah melihat bahwa tampilan dari rubrik yang saya ada sekitar 5 hal yang perlu kita buat. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu diminta membuat kelas, kemudian memasukkan siswa. Kemudian di bawahnya nanti ada Bapak Ibu diminta untuk menyelenggarakan kelas. Jadi menyelenggarakan meeting atau pertemuan di kelas Bapak Ibu. Ya namanya pertemuan yang jelas tidak hanya dilakukan sendiri, ya minimal ada 1 orang Bapak Ibu. Kita tidak perlu mempersulit, Bapak Ibu minimal ada 1 orang yang diajak untuk menyelenggarakan meeting atau rapat. Nah, di sini sudah ada ketentuan-ketentuannya, seperti halnya membuat kelas. Nah, di sini untuk bisa mendapatkan predikat excellent, paling tidak Bapak Ibu sudah memasukkan 4 siswa. Bapak Ibu tidak perlu bingung, masukkan saja saya misalkan sebagai siswanya, tidak menjadi masalah. Kemudian apakah siswanya harus teman guru? Ya boleh, siswa yang sesungguhnya juga boleh. Tetapi karena kita menggunakan akun guru inovatif dan anak-anak belum tentu memilikinya, ya yang paling mudah ya menggunakan rekan satu kelas yang ada di Jatim 25. Berikutnya, Bapak Ibu, untuk penyelenggaraan meeting atau pertemuan dalam kelas, untuk mencapai
tingkat predikat excellent, Bapak Ibu perlu membuktikan dengan memberikan lampiran berupa attendance list dan link rekaman videonya. Nah, linknya berada di mana? Nah, nanti kita bahas pada pertemuan malam ini. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat channel, di mana channel yang diinginkan. Jika ingin berpredikat excellent, maka Bapak Ibu channel atau semacam 4 sub dari kelas Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu untuk berikutnya, yaitu Bapak Ibu membuat tugas dan penilaian. Jadi membuat tugas, apapun tugas itu, dan penilaiannya. Di sini untuk berpredikat sebagai excellent, Bapak Ibu membuat minimal 2 tugas. Anggap saja 2 Bapak Ibu beserta penilaiannya. Dibuat saja yang sederhana. Jangan membuat yang sulit. Tapi boleh juga yang sulit itu yang bagaimana? Semisal ada rubrik-rubrik seperti yang Bapak Ibu lihat pada tugas pertama ini. Berikutnya yang terakhir, Bapak Ibu memasukkan alamat atau alamat web atau laman dari situs tentang pendidikan. Nah, kali ini kita akan mencobanya. Saya turunkan share screen saya terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk membuat tugas yang telah ditentukan tersebut. Ya, saya turunkan dulu. Bapak Ibu, di sini saya akan beralih ke akun. Di sini saya berperan sebagai siswa. Saya akan memberi contoh. Saya share screen dulu. Si proses Bapak Ibu. Baik, saya kira ini sudah mulai proses dan terlihat. Sebentar Bapak Ibu, saya sambil melakukan pengecekan terhadap peserta yang ingin masuk tetapi tidak menggunakan akun Guru Inovatif. Ya, saya lanjutkan. Bapak Ibu, tentu di sini Bapak Ibu melihat bahwa saya memiliki sebuah kelas yang mana kelas ini adalah kelas peserta. Jadi seolah-olah saya sebagai peserta. Jadi kelasnya sederhana saja Bapak Ibu, beri nama Bapak Ibu sekalian, nama lengkap pakai gelar boleh, nama panggilan juga boleh, namun paling tidak ya nama lengkap Bapak Ibu, kalaupun tidak memakai gelar. Kemudian Bapak Ibu kasih tanda strip dan diberi kata Jatim 25. Jadi untuk menandakan bahwa ini merupakan bagian dari tugas di kelompok kita. Bapak Ibu yang pertama, ini saya bahas adalah Bapak Ibu diminta untuk membuat kelas dan memasukkan siswa. Ya, jadi sudah ini membuat kelas. Membuat kelas atau mungkin perlu langkahnya diulang, Bapak Ibu bisa melihat rekaman yang sebelumnya untuk pembuatan kelas. Kemudian tadi ada yang meminta untuk bagaimana untuk memasukkan siswa melalui tautan link. Nah, untuk melalui tautan link, Bapak Ibu bisa di sini Bapak Ibu di samping nama kelas Bapak Ibu pilih titik 3 ini, diklik.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu memilih get link to team. Jadi get link to team. Jadi Bapak Ibu ingin mendapatkan link dari tim ini. Bapak Ibu klik. Kemudian di sini akan tampil linknya atau tautannya. Bapak Ibu tinggal mengcopy. Kemudian silahkan paste di WhatsApp atau di pesan yang lain atau Telegram dan sebagainya. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu ada beberapa cara. Jadi memberikan linknya atau Bapak Ibu memberikan atau menarik langsung peserta tersebut. Jadi semisal di sini ada add member. Nah, jadi Bapak Ibu tarik di sini memakai add member. Bapak Ibu klik tambahkan anggota atau add member. Nah, Bapak Ibu tinggal mengetikkan nama dari peserta yang Bapak Ibu ingin tarik. Sebentar Bapak Ibu, ada sedikit gangguan. Halo. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Maaf, ada tamu tadi sebentar. Sudah teratasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa memasukkan namanya. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui daftar nama rekan-rekan kita yang ada di kelas Jatim 25, sepertinya sudah saya sampaikan juga di kelas, di lampiran ini Bapak Ibu. Saya tunjukkan di surat undangan peserta. Nah, di situ ada lampirannya. Saya coba klik, nah di sini Bapak Ibu. Administrasi pelatihan, di administrasi pelatihan kita, ini sudah saya sampaikan. Nah, di sini, kenapa saya buat dua, nanti ceritanya terkait dengan tugas yang pertama ini. Jadi Bapak Ibu, di sini ada lampiran. Nah, Bapak Ibu bisa membukanya. Di sini terdapat daftar nama dari rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di kelompok Jatim 25. Sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah apabila menginginkan mengundang beliau-beliau ke dalam kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lanjutkan tadi, bisa mengundang secara langsung dengan mengetikkan nama peserta dari teman-teman kita yang dari Jatim 25, misalkan seperti ini. Nah, Siti Halimah. Tadi Bu Siti Halimah yang minta tolong pada saya lakukan riset. Nah, di sini Pak. Bapak Ibu, saya masih ingat ada 583 di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini. Klik seperti ini, kemudian add atau masukkan. Nah, maka rekan kita tersebut secara otomatis menjadi anggota atau siswa kita. Jadi Bapak Ibu siapapun yang dimasukkan oleh rekan kita tidak usah berkeluh kesah, kemudian wah tim saya menjadi makin banyak, saya bingung. Nah nanti kalau bingung kita bahas bagaimana supaya tidak bingung sehingga tampilannya tidak menutupi tampilan utama dari kelas Bapak Ibu. Jadi intinya menambahkan siswa seperti itu. Atau Bapak Ibu ingin mengundangnya melalui Bapak Ibu harus pergi ke setting, kemudian Bapak Ibu di sini ada tim kode.
Kalau masih pertama kali ini tulisannya generate atau generate, Bapak Ibu generate, kemudian Bapak Ibu tinggal copy. Pakai ini aja nggak apa-apa, di copy. Sudah ini tinggal paste di WA, Telegram dan sebagainya. Kalau mau yang besar nanti di screenshot bisa. Nah, dilebarkan, kemudian Bapak Ibu screenshot, Bapak Ibu sampaikan di grup kelas. Maaf, di grup WhatsApp atau di grup sosial media yang lain. Nah, nanti bisa. Ini untuk mengundang siswa. Intinya adalah seperti itu. Ingat Bapak Ibu diminta adalah untuk memasukkan 4 siswa jika Bapak Ibu ingin berpredikat sebagai excellent. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan ke tugas berikutnya, otomatis ketika Bapak Ibu membuka diri untuk ditarik oleh rekan kita yang ada di kelas detik 25, maka Bapak Ibu di sini pastinya merasa terganggu karena nanti akan ada banyak sekali tim yang tiba-tiba masuk atau tiba-tiba ada. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui tim atau kelas-kelas tersebut bisa disembunyikan, bisa pula ditampilkan. Seperti ini. Nah, kalau saya tampilkan semua di yang utama banyak sekali, saya akan kebingungan Bapak Ibu. Apalagi ditambah Bapak Ibu sudah beberapa memasukkan saya. Nah, misalkan di sini. Ini Pak Wari, kemudian beberapa rekan yang lain dari Jatim 25 ini sudah memasukkan saya ke dalam kelas beliau. Nah, kemudian bagaimana supaya tampilan ini rapi, yang intinya yang bukan kelas saya ini bisa saya sembunyikan, sedangkan yang tampil adalah kelas-kelas yang mana saya merasa itu adalah kelas yang penting. Ya, maaf tertekan Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik titik 3 di sini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sembunyikan, nah, di hide. Kemudian seperti ini, sembunyikan lagi. Nah, ini tidak usah ditampilkan, tidak apa-apa. Nah, sudah, yang tampil cuma beberapa kelas saja. Yang mana beberapa kelas ini dirasa penting atau dirasa membantu sehingga perlu terus untuk tampil. Kemudian saya melanjutkan yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk menyelenggarakan meeting atau pertemuan. Tentu saja Bapak Ibu sudah memahami bagaimana menyelenggarakan meeting atau pertemuan ini. Nah, intinya Bapak Ibu bisa langsung menyelenggarakan secara instan. Jadi di sini ada Meet. Nah, Bapak Ibu selenggarakan saja secara langsung atau Meet now. Nah, kemudian ajak rekannya untuk bergabung ke dalam pertemuan tersebut. Atau Bapak Ibu jadwalkan, kemudian berikan linknya. Nah, seperti itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu menjadwalkan pertemuannya. Misalkan pertemuannya adalah di sini disebutkan namanya Bapak Ibu aja biar enak. Pak Wari misalkan, tim 25. Kemudian yang selebihnya pukulnya bisa diatur dan seterusnya nggak menjadi masalah. Ini saya kira Bapak Ibu sudah menguasainya. Atau paling enak, nah, dibuat sepanjang hari itu bisa dibuat sebagai pertemuan. Nanti jamnya kondisional, artinya sesuai kesepakatan melalui WhatsApp atau melalui janjian dengan rekan Bapak Ibu. Jadi bisa minimal 1 orang saja nggak masalah. Dan apa yang ada di dalam pertemuan itu, ya paling tidak Bapak Ibu bisa mendapatkan rekamannya. Mungkin ya 1 menit atau 2 menit, saya kira tidak jadi masalah. Kemudian harus tampilkan di mana, kemarin sudah saya bahas.
Bapak Ibu juga bisa melihat penjelasan ini dengan detail di materi Bapak Ibu. Di kelas materi kita itu sudah saya tambahkan materi PowerPoint. Saya mendapatkannya dari Distrik Surabaya. Teman-teman yang berasal dari Surabaya tentu tidak asing dengan materi tersebut. Tidak apa-apa, itu bisa dijadikan sebagai salah satu referensi Bapak Ibu dalam penyelesaian tugas-tugas ini. Ada file PowerPoint, nanti saya tunjukkan. Sudah saya letakkan di kelas kita Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kirim atau send, sehingga Bapak Ibu nantinya bisa menyelenggarakan rapat secara terjadwal ini dengan terlebih dahulu bersepakat dengan rekannya. Nah, tentunya akan terpampang di channel yang telah ditentukan. Karena di channel yang ditentukan di sini tadi adalah yang di general, otomatis di channel general juga tampak. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, pengambilan video dan attendance list. Nah, di sini saya akan menunjukkan, saya turunkan dulu share screen-nya. Share screen dari website tadi saya naikkan lagi share screen. Di sini saya ingin menunjukkan share screen kita yang saat ini berada di Microsoft Teams. Nah, bentar Bapak, masih proses menaikkan. Baik, jadi di Microsoft Teams kita ini, kita kurang lebih kalau kita menggunakan versi aplikasi yang tertanam, yaitu menggunakan laptop atau PC, Bapak Ibu akan mendapatkan menu-menu yang berada di atas. Namun jika pakai web browser, Bapak Ibu menu-menunya ada di tengah. Kemarin kebetulan saya sempat memperhatikan keduanya karena ada trouble jaringan. Yang satu di atas, yang pertama di atas kan, yang kemudian yang berikutnya berada di tengah. Ini saya menggunakan yang versi desktop atau tertanam atau terinstall. Di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan menu-menunya di atas. Tapi intinya sama Bapak Ibu. Ada menu yang titik 3 di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada opsi recording atau merekam. Karena ini sudah saya jalankan, maka opsinya menjadi hentikan perekaman tentu saja. Tapi andaikan ini belum, maka di sini adalah rekam rapat atau perekaman atau recording. Bapak Ibu klik tersebut ketika Bapak Ibu bertemu atau meeting rekan-rekan yang tadi telah terjadwal atau disepakati. Selanjutnya, Bapak Ibu harus mendapatkan yang dinamakan daftar hadir kehadiran atau dalam bahasa Inggrisnya biasa, kalau ini sudah diubah jadi bahasa Inggris biasanya namanya adalah Rhythm Achievement, attendance list. Jadi attendance list itu daftar hadir atau daftar kehadiran peserta dalam kegiatan meeting kita. Namun ini bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan daftar hadir ini. Jadi jika rapat itu telah selesai, tapi ingat sebelum menutup atau keluar, Bapak Ibu hentikan perekaman. Jadi dihentikan dulu, baru nanti Bapak Ibu pilih keluar atau akhiri rapat. Ya, yang paling enak ya diakhiri rapat. Karena Bapak Ibu sebagai penyelenggara. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil rekamannya itu di sini Bapak Ibu. Semisal di kelas kita ya, kelas Jatim 25. Nah, di sini kemarin malam kita menyelenggarakan rapat.
adalah laporan kehadiran. Bapak Ibu tinggal klik ini, nanti laporannya akan terunduh. Kemudian kalau ingin videonya, Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu buka di OneDrive Bapak Ibu dulu, kemudian nanti dari OneDrive tersebut bisa didapatkan tautannya atau langsung dapatkan tautannya. Jadi karena hasil rekaman ini tersimpan ke dalam OneDrive kita. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan tautannya. Jadi jangan khawatir, nanti tautannya diambil. Kalau saya download, kemudian saya upload ke YouTube supaya Bapak Ibu lebih mudah menikmatinya. Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak mempunyai akun Guru Inovatif, tetap bisa melihatnya. Nanti kalau saya berikan di stream, maka Bapak Ibu masuknya harus tetap menggunakan akun Guru Inovatif. Dan saya khawatir ada yang beberapa yang belum bisa, tetap bingung nantinya, tidak bisa membukanya. Itu saya berikan di YouTube. Jadi itu sederhana sekali Bapak Ibu. Pembuktiannya untuk rekaman ini ya attendance list-nya tadi dan tautan rekamannya saja. Bapak Ibu tidak perlu mengunduh kemudian mengupload lagi, tidak perlu. Jadi hanya tautannya dan attendance list-nya. Attendance list ini biasanya kecil Bapak Ibu filenya, tidak sampai 1 mega. Jadi mudah untuk di-upload kembali. Di-upload di mana? Di penugasan yang telah kita selesaikan. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini tentunya telah ini sebagai peserta nih, Bapak Ibu. Nah, sebagai peserta nanti kalau oke, ya sebagai peserta Bapak Ibu akan mendapatkan penugasan, tentu saja seperti itu. Dapatkan penugasan, masih berproses. Kita lihat dulu. Ya, kelihatannya masih proses Bapak Ibu. Nah, kita lihat penugasannya. Nah, Bapak Ibu tinggal melampirkan bukti-buktinya. Kalau kelas tadi ya hanya screenshot anggota kelasnya siapa saja, seperti itu aja Bapak Ibu. Dan kalau rekaman, Bapak Ibu lampirkan attendance list. Nah, dilampirkan di mana? Di sini Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu lampirkan linknya untuk rekaman. Attendance list-nya biasanya berupa file Excel atau CSV, diupload ulang, itu saya kira cepat Bapak Ibu. Jadi bisa berupa link, bisa dari OneDrive Bapak Ibu, bisa diupload dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Misalkan diupload, ya tinggal nanti dipilih Bapak Ibu, apa yang ingin diupload di situ. Itu untuk pembuktian dari atau bukti dari tugas, baik tugas pertama yaitu membuat kelas maupun yang kedua yaitu membuat meeting atau pertemuan. Jadi Bapak Ibu tinggal milih filenya nanti dan letakkan di mana filenya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan. Bapak Ibu yang ketiga itu diminta membuat channel. Untuk berpredikat excellent, Bapak Ibu perlu membuat 4 channel. Ya sudah Bapak Ibu, mari kita coba. Di sini saya sebagai salah satunya, ini kenapa saya pakai akunnya Bunila, karena sampai hari ini Bunila saya hubungi tetap belum bisa. Nanti kalau sudah bisa ya saya serahkan, ini saya hapus semua. Nah, di sini masih ada 2 channel Bapak Ibu. General saya hitung 1. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah dapat bonus 1 dari saya. Kan mintanya 4. Nah, berarti
supaya kena 4 bagaimana gitu aja Bapak Ibu. Nah, berarti sudah ada 1, 2 kurang berikutnya. Nah Bapak Ibu tinggal menambahkan add channel. Misalkan kalau disuruh materi, di sini kita buat channel saja rekaman. Ya, itu aja Bapak Ibu. Oke, sudah jadi 1. Kemudian 1, 2, 3 kurang 1 Bapak Ibu. Nah kita buat lagi channelnya. Misalkan ada materi, ada rekaman, kemudian ada laporan misalnya. Ya, sederhana saja seperti ini. Artinya kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu sudah menyelesaikan permintaan yang ketiga, yaitu membuat minimal 4 channel. 1, 2, 3, 4. Sudah predikatnya excellent. Sederhana sebenarnya. Screenshot, hasil screenshotnya yang diupload di pembuktian tadi, Bapak Ibu. Itu untuk jenis tugas yang ketiga, yaitu memenuhi kewajiban untuk membuat minimal 4 channel. Saya lanjutkan. Selain membuat channel, Bapak Ibu diminta yaitu membuat tugas dan penilaian. Untuk mendapatkan predikat excellent, Bapak Ibu minimal 2 tugas dan penilaian. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk membuat tugas. Nah, misalkan di kelas ini, biar enak langsung saja di channel general, Bapak Ibu pilih tugas atau assignment. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya nantinya kalau belum atau sebelumnya tidak ada tugas, atau ini masih pertama kali, maka akan tampil kurang lebih seperti ini. Jadi, welcome to assignment. Nah, kemudian kita mulai. Get start. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu bisa buat atau create tugas yang ingin Bapak Ibu berikan kepada anggota kelas. Di sini pasti ada 3 pilihan, yaitu assignment, quiz, dan from exciting. Jadi yang pilih yang assignment saja Bapak Ibu. Tugasnya sederhana saja ya Bapak Ibu, jangan terlalu rumit. Misalkan upload foto, itu aja. Ya, kemudian langsung diberi perintahnya, ya sama saja Bapak Ibu. Nah, kalau saya itu aja, instruksinya juga nggak perlu yang terlalu rumit, yang sederhana saja. Ya, jadi upload foto gitu aja Bapak Ibu. Poinnya 100, berapa foto yang harus diupload? 1 saja, enggak menjadi masalah. Nah, tapi yang perlu diingat di sini juga harus ada batasnya ya Bapak Ibu. Ya, kita batasnya tanggal 25 gitu aja biar panjang. Kemudian selebihnya yang ini boleh ditambahkan, boleh pula tidak. Biarkan seperti aslinya, enggak menjadi masalah. Kemudian langsung tugaskan. Itu aja. Kemudian buat lagi tugas yang kedua. Bapak Ibu tinggal, kalau tadi upload foto, misalkan sekarang menuliskan atau mengupload hal yang lain. Nah, atau membuat tugas yang lain. Misalkan, nah di sini, membuat atau mengirim file. Nah, ini aja, mengirim file. Seperti ini. Untuk instruksinya silahkan dimodifikasi, pendek boleh, panjang juga nggak menjadi masalah. Poinnya selalu diberi Bapak Ibu, boleh dalam puluhan, yaitu 10, boleh dalam ratusan, 100, tidak menjadi masalah. Kemudian ingat tetap ada batas tanggalnya, ada deadline-nya. Kemudian yang ini boleh dikosongi, langsung ditugaskan Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu harus saling membantu dengan
di kelompok 25 ini, jadi ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelas dari rekannya, sudah ada tugasnya, lah tolong dikerjakan tugasnya. Dan yang memberi tugas mohon jangan memberi tugas yang terlalu berat, tugasnya yang ringan saja. Seperti yang saya contohkan tadi, yang penting ada 2 tugas. Kemudian bagaimana untuk penilaiannya? Nah, penilaiannya bisa dilakukan dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Misalkan saya telah memberikan tugas 1 ke Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ini sebagai sisi guru tentu tampilannya berbeda dengan Bapak Ibu yang berposisi sebagai siswa pada saat ini. Namun saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ini dengan baik. Nah, di sini ini belum dikumpulkan. Ini masih dilihat saja. Nah, ya, ini semuanya belum dikumpulkan. Artinya ini dibuka saja belum, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Ya, cuma dilihat saja beberapa. Nah, ini sudah ada yang dikumpulkan. Nah, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal memberikan penilaian terhadap apa yang sudah dikumpulkan tersebut. Ya. Di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memberikan nilai, berapa nilainya gitu. Berdasarkan bukti-bukti yang telah beliau kumpulkan, berapa nilainya. Berdasarkan rubrik yang telah disampaikan juga. Jadi bisa dinilai berdasarkan rubrik tersebut Bapak Ibu. Apakah sudah memenuhi atau belum? Kalau sudah semua, nah Bapak Ibu tinggal memberikan skor yang sesuai dengan pemenuhan tersebut. Nanti bisa dikembalikan sehingga yang sudah mengumpulkan maka akan ada pemberitahuan bahwa nilainya telah keluar atau pekerjaannya telah dinilai. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu memasukkan alamat laman atau website. Dimasukkan kemana? Tentu saja dimasukkan ke dalam channel-channel yang telah Bapak Ibu buat. Nah, di sini saya ambil contoh. Nah, di sini tadi sudah ada beberapa channel. Nah, ini kita tambahkan saja Bapak Ibu. Tiap channel kita beri 1 gitu ya. Kita tunggu prosesnya dulu. Karena ini versi web browser biasanya ya tergantung pada kecepatan sinyal yang kita miliki. Nah, di sini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih yang website. Nanti logonya tentu saja tidak seperti ini, nanti akan keluar dengan baik. Nah, seperti ini. Kita klik saja website. Nah, websitenya apa? Misalkan kemarin kita sudah mencoba guru berbagi. Jadi akunnya, alamatnya bisa dicari dulu Bapak Ibu. Kalau nggak tahu cari dulu aja guru berbagi, misalkan seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu ingin memasukkan rumah belajar. Nah, boleh, nggak masalah. Tapi yang jelas alamatnya harus diketahui dengan pasti. Jadi alamatnya bisa di copy paste. Jadi sebelumnya sudah mencari dulu Bapak Ibu alamat dari laman atau website tersebut. Kalau ini tab name ini hanya nama yang kita berikan sesuai keinginan kita tentunya. Jadi tidak harus namanya sama dengan nama dari laman atau website yang ini kita masukkan.
Nah, misalkan seperti ini sudah tidak ada menjadi masalah, sudah centang berarti tinggal save. Ya, jadi seperti ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita telah memasukkan satu website terkait dengan pendidikan, yaitu di sini tentang guru berbagi. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa menambahkan website lain di laman yang lain atau di laman yang di channel yang sama juga tidak menjadi masalah. Atau ganti channel juga diperbolehkan. Jadi semuanya tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Kelihatannya saya mengalami sedikit error. Nah, saya lanjutkan saja melalui aplikasi desktopnya. Nah, kembali saya tunjukkan untuk terkait dengan website atau laman tadi. Nah, sepertinya kemarin kita kan sudah mencoba mempraktikkan di beberapa kelas. Nah, di sini ada laman guru berbagi. Ya, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Apakah yang dilampirkan itu artinya yang dilampirkan itu harus website atau tautan yang ke web-web tertentu? Jawabannya tidak. Apabila Bapak Ibu ingin melampirkan selain website, juga tidak menjadi masalah. Jadi tidak harus seperti rubrik ini. Ini kan memasukkan alamat laman atau web. Sebenarnya ini tidak wajib harus laman atau web. Boleh aplikasi. Kenapa saya memilih laman atau web? Minimal Bapak Ibu mengetahui bagaimana menyisipkan sumber belajar yang nantinya bisa dipergunakan di kelas Bapak Ibu sekalian ketika bekerja di lapangan. Jadi seperti ini, kenapa saya sisipkan guru berbagi? Karena kaitannya dengan proses kita dalam bekerja, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin menambahkan laman atau website yang lain, silahkan. Rumah belajar, kemudian masih banyak saya kira yang kaitannya dengan pendidikan. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang lain, diperbolehkan. Patokannya tetap sama, yaitu Bapak Ibu pada rubrik ini memasukkan dua, entah itu alamat website atau aplikasi, pokoknya minimal dua, nanti predikatnya tentu saja menjadi excellent. Seperti itu. Jadi tidak harus laman atau website. Bapak Ibu bebas untuk memilih apa yang ingin ditambahkan. Jadi intinya saya ingin menunjukkan bahwa di setiap channel itu bisa ditambahi dengan tab yang kita inginkan atau aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Nah, ada banyak sekali, Bapak Ibu bisa menyisipkannya ya, sampai, wah ini luar biasa banyak sekali Bapak. Jadi boleh berupa form, boleh berupa Excel, atau boleh berupa hal-hal atau aplikasi yang lain. Yang jelas minimal ada dua. Bukti yang harus di-upload tentu saja adalah screenshot dari tampilan yang ada di channel dan websitenya. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu screenshot, kemudian hasilnya ditampilkan. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, screenshotnya cukup satu saja dalam setiap tugas. Asalkan satu itu sudah jelas, itu aja, tidak menjadi masalah. Baik Bapak Ibu, itu sedikit panduan dari tugas 1 yang ada di rubrik dari yang pertama sampai yang terakhir seperti itu.
Mungkin dari Bapak Ibu ingin mendiskusikan sesuatu, bertanya jawab terkait dengan tugas maupun yang bukan tugas juga boleh, asalkan bukan terkait dengan pinjaman ya Bapak Ibu, karena nanti bingung sendiri, saya pinjamannya banyak ini, jangan diajak untuk berdiskusi masalah pinjaman. Demikian ya Bapak Ibu, maaf berguru ini tadi yang terakhir, bukan bermaksud menyinggung siapapun. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja, karena mic-nya kayaknya bisa diaktifkan semua. Bapak Ibu bisa langsung bertanya tanpa harus raise hand dan sebagainya. Silahkan Pak Zainuri. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi agak terlambat Pak. Oh, enggak masalah Pak, santai saja. Ini Pak, untuk sedikit aja terkait dengan tugas tadi, terutama untuk mengadakan Zoom meeting, ya itu kita kan mengundang sesama teman di sini. Iya. Kemudian saya coba mencari di di grup WA itu kan ada beberapa nomor yang belum ada beberapa teman yang nomornya itu tidak ada namanya gitu. Nah, maksud kami ketika nanti kita harus mengadakan itu kan kita harus kita kan sama-sama masih bertugas, jadi harus ada janjian untuk mengepas Komunikasi. janjian waktunya gitu Pak. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batasan waktu untuk melaksanakan atau mengadakan meetingnya itu sampai berapa lama ya Bapak? Dan yang disampaikan itu apakah nanti di channel-channel itu harus terisi semua, misalkan materi harus juga memposting materinya itu Pak? Tidak. Okay. Jadi yang disampaikan dalam meeting itu, ya, silahkan Bapak Ibu bersepakat atau cukup perkenalan saja, enggak apa-apa Bapak Ibu. Kan tadi sudah saya sampaikan, enggak usah lama-lama, 1 menit, 2 menit, 5 menit, boleh lah. Jadi yang penting prosedurnya Bapak Ibu sudah menguasai. Kalau soal kontennya, nantinya bukan di sini tempatnya. Karena kalau kontennya nanti terkait dengan tugas Bapak Ibu. Kalau di sini kan bagaimana kita mencapai prosedur tersebut supaya bisa gitu, dan menguasai dengan baik. Gitu. Kemudian masalah daftar nama teman-teman yang nomornya belum ada namanya, ini kalau Bapak Ibu di anggota grup tidak berkeberatan, saya share semua daftar nama beserta kontaknya, nomor HP-nya. Nah, namun kira-kira berkeberatan atau tidak rekan-rekan yang lain ini. Jadi kalau saya sih oke-oke saja Pak untuk memberikan daftar nama tersebut. Coba nanti disampaikan di grup, rekan-rekan kira-kira keberatan atau tidak. Seperti itu. Kalau tidak, saya siap. Nanti saya berikan langsung. Saya berikan dalam bentuk Excel ataupun not, pokoknya bisa diakses lah. Oke, seperti itu. Tadi Pak Zainuri. Terima kasih. Saya beri kesempatan dulu ya Pak untuk Pak Imam. Nanti nggak apa-apa Pak Zainuri tanya lagi boleh. Oke, silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Agus. Ada 2 yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu mohon tadi saya ketinggalan sedikit Pak. Bagaimana cara upload tugasnya di OneDrive tadi? Mohon diulang sedikit lagi. Terus yang kedua itu seandainya saya memberikan kode undangan di WA, terus bagaimana caranya anak-anak atau teman-teman nanti itu gabung ke kelas kita itu Pak? Ya, itu Pak. Iya, terima kasih Pak. Dari pertanyaan
Ya, dari pertanyaan yang kedua, kalau ditanya bagaimana bergabungnya, ya tinggal disentuh linknya, Pak. Loh Ya, itu kan linknya enggak, disentuh. bukan yang kode tadi yang generate tadi loh Pak. Yang generate tadi loh Oh, Pak, mau gitu. mengundang Ya, itu. ya, ya. Oke, oke. Siap, siap. Saya Iya. ulangi saja untuk bagaimana memasukkan atau masuk ke dalam kelas orang lain yang Iya, mana memerlukan kode. Ya, jadi seperti iya ini, Pak. betul. Misalkan ini dengan akunnya Bu Nila. Ya. Bu Nila ini masih tergabung ke dalam dua kelompok, yang mana yang satunya ini buatannya sendiri, yang satunya adalah di kelas kita Jatim 25. Kemudian ingin bergabung dengan kelas Pak Imam misalkan. Iya, Maka bisa ikuti ini, join or create team, atau kalau sudah dalam bahasa Indonesia gabung atau buat tim gitu Pak kalau nggak salah. Nah, kemudian diklik, ketika diklik biasanya minimal yang keluar adalah 2 kotak. Kotak yang create team dan kotak join a team with a code. iya, Nah, di sini Bapak Ibu pilih yang ini, yang sebelah kanan. Gabung tim iya. dengan menggunakan kode. Nah, ini kodenya dimasukkan di sini. Nah, Kode yang saya berikan. semisal kodenya apa misalkan. Yang ada di grup mungkin Bapak Ibu bisa bantu. Atau saya lihat tadi sudah ada yang kirim ya di WA. Sambil saya buka WA saya dulu. Ya, di sini tadi ada yang kayaknya sudah ada yang kirim, mana ya kodenya tadi. Nah ini 2AP, ya saya coba ya Pak ya. Ini ada yang kirim 2AP, IR, kemudian 1B. Milik siapa ini pokoknya, saya coba aja. Nah, berarti ini tinggal join saja Pak. Oh gitu. Iya Pak, iya Nah, Pak. di sini wah luar biasa. Langsung bergabung ke channelnya, maaf, Iya, channel kelasnya Pak Oleg. Ya, jadi seperti ini. Nah, saya langsung gabung Pak. Nah, kelas saya langsung bertambah. iya. Itu Terima kelas kasih Pak. dengan kelasnya Pak. Yes, sesederhana itu. Itu yang bergabung dengan kode. Kemudian yang pertama tadi apa Pak? Sedikit lupa. Cara Ikuti. mengupload tugas, cara upload tugas di Oh ya, cara OneDrive tadi. mengupload tugas di OneDrive. Nah, ini uh, saya menggunakan ini aja. Tetap pakai akunnya Bu Nila ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai, kebetulan saya pakai Microsoft Edge, tapi tidak wajib Bapak Ibu bisa pakai Chrome juga bisa. Bapak Ibu buka OneDrive-nya. Kalau di Edge kan kita langsung koneksi kan. Intinya Bapak Ibu masuk ke dalam office.com-nya lah. .com sampai keluar tampilan seperti inilah. Jadi, insya Allah bisa kalau yang sampai ini. Kemudian Bapak Ibu pilih aplikasi OneDrive, itu biasanya gambarnya awan biru ini Pak. Iya. Ya, kita klik, kemudian tunggu sebentar. Nah ini tergantung jaringan Pak. Ya kalau saya tergantung amal ibadah ini. Karena jaringan saya di sini kadang ya lemah. Oke, di sini karena termasuk akun baru, boleh dikata belum ada isinya Bapak. Nah, jadi kita bisa mengisinya mungkin dengan menambahkan folder dulu. Ya, folder dulu. Kita tambahkan, misalkan folder tentang kelas kita, yaitu kelas Jatim 25. Ya, nah, saya tambahkan dulu. Ya, ini tergantung juga sinyalnya. Kalau lancar sih biasanya langsung keluar seperti itu. Atau kalau kelihatannya kesulitan, kita coba upload ya, upload sesuatu lah di sini. Wah, ini masih baru proses. Nah, di sini Pak sudah bisa. Iya. Misalkan Jatim
25. Oke, kita create seperti ini. Oh iya. Ya, ini tadi karena saya perintahnya beberapa kali akhirnya keluar. Kita masuk ke dalam folder tersebut, kita upload sesuatu. Bahkan kabarnya, gambar atau screenshot dari tugas kita tadi. Nah, kita upload di OneDrive ini. Cara nguploadnya beragam, seperti tadi boleh langsung tarik dari Explorer juga nggak menjadi masalah, Bapak Ibu. Ya, mohon bersabar dulu. Ini sinyalnya. Ya, sudah keluar sebentar lagi. Kemudian misalkan saya ingin mengupload sesuatu, entah itu dalam bentuk file, entah itu dalam bentuk video, entah itu dalam bentuk gambar. Nah, misalkan saja ini, Pak. Ya, satu saja. Saya upload. Biasanya tandanya proses di sini ada berputar ini, Pak. Nah, kalau Iya, Pak. berputar-putar ini biasanya proses. Nah, sudah selesai, Pak. Sudah selesai kan? Nah, kemudian Bapak ingin mengambil linknya untuk diberikan di tugas kita. Nah, Iya. diklik dulu mana yang ingin diambil linknya. Di sini ada titik 3, Bapak. Titik 3. Caranya banyak sih, Pak. Ini langsung copy link bisa. Atau di-share. Yang lebih tepat di-share dulu. Bukan langsung copy link. Karena tidak semua memberi akses otomatis bisa masuk ke dalam OneDrive orang lain. Sebentar. Share, artinya kalau share ini boleh diakses oleh orang lain dengan kapasitas terbatas. Misalkan hanya bisa melihat saja, nggak bisa mendownload, atau bisa mendownload, atau bahkan mungkin bisa mengedit. Dalam hal ini otomatis bisa hapusnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan. People in Guru Inovatif with the link can view. Jadi bisa melihatnya. Yang orang-orang Guru Inovatif bisa melihatnya. Hanya Guru Inovatif saja. Yang tidak Guru Inovatif nggak bisa. Atau yang paling enak yang atas saja. Anyone with the link. Siapapun dengan linknya bisa buka itu. Tapi ada syaratnya. Jangan dicentang allow editing. Kalau dicentang allow editing, nantinya orang yang punya link itu bisa menghapus, bisa mengedit, bisa menambahkan ke dalam OneDrive Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi ini tidak perlu. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa file itu penting sekali, hanya boleh dilihat saja, tetapi nggak boleh download oleh orang lain, mungkin karena hak cipta dan sebagainya, Bapak Ibu boleh hidupkan blok download. Kalau ini dihidupkan, nanti hasilnya orang lain bisa melihat, membuka, tapi nggak bisa mendownload. Jadi akhirnya hanya lihat saja. Seperti itu. Tapi kalau ini dalam posisi mati, orang tersebut bisa mendownloadnya. Ini opsional, pilihan Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah di-apply, Bapak Ibu ambil ini, copy link di sini. Ya, di sini linknya sudah keluar, Bapak Ibu copy, kemudian paste langsung di tugasnya itu kan bisa Bapak Ibu, ada linknya, boleh meletakkan link kan bisa, seperti itu. Seperti itu Pak Imam untuk copy link. Nah, iya, mungkin Pak. ada Terima lagi. kasih, Pak. Monggo. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu dipersilahkan, tidak menjadi masalah siapapun.
Atau Pak Zainuri, ada yang ingin disampaikan lagi? Monggo. Atau dari Bapak atau dari Ibu yang mungkin pada malam hari ini kebetulan bisa hadir, nah, ingin menyampaikan satu kesulitan atau diskusi, silahkan Bapak Ibu. Oke, silahkan Pak. Mungkin ada yang lain? Ya, ini saya turunkan share screen-nya dulu. Nanti kalau ada yang bertanya, kami persilahkan terkait dengan tugas pertama ini. Jadi untuk besok siang saya mengupayakan agar bisa bersama Bapak Ibu belajar bersama. Namun saya bisa mendampingi Bapak Ibu kurang lebih sekitar pukul 12.30 sampai dengan mungkin pukul 2 atau setengah 3. Kalau pagi kebetulan masih ada kegiatan karena di tingkat SD di tempat saya mengajar besok merupakan hari untuk pengumuman kelulusan dan juga ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan oleh siswa saya. Jadi untuk pagi mohon maaf belum bisa mendampingi Bapak Ibu. Bisanya siang dan kembali malam hari. Kesemuanya tetap direkam Bapak Ibu agar kita sama-sama mendapatkan materi dan bisa mendapatkan tutorial tentang penugasan tersebut. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin disampaikan, saya kira apa yang menjadi penugasan pada tugas yang pertama ini, setelah dijelaskan dengan detail, bukan sesuatu yang berat. Karena yang dituju adalah prosesnya, bukan kontennya. Jadi kalau konten, silahkan Bapak Ibu kembangkan sendiri. Pak Zainul, monggo Pak. Oh iya Pak, mau tanya tentang pengumpulan tugas di tugas pertama. Kan ada 5 ya tugas di tugas pertama itu ada 5. Iya. Ada 5 bahasan ya. Iya. Ketika kita mengumpulkan 5 ya. Ketika kita mengumpulkan tugas pertama tadi, misalnya membuat kelas, kemudian mau mengumpulkan tugas berikutnya, misalnya membuat assignment, itu di kolom kolom pengumpulan tugas itu tidak muncul. Oh iya harus Pak. Jadi kalau sudah kita turn in itu, yang di turn in Pak ya. Kita klik turn in, kemudian baru masuk tugas pertama. Nah lalu tugas kedua itu kalau kita mau menampilkan
icon yang itu Pak, yang tautan itu apa harus di undo turn in lagi? Baru muncul. Jadi gini Pak, hanya satu paket. Jadi ya. Bapak Ibu bisa mencicil dalam penyelesaiannya, untuk pembuktiannya nanti sekali jalan. Jadi misalkan hari ini sempatnya masih buat kelas, sama nyusun channel, sama menginput website, ya selesaikan yang dirasa mampu dulu. Kemudian di screenshotnya disimpan dulu aja Pak. Berikutnya nanti misalkan besok baru bisa meeting dengan rekan yang ada di Jatim 25. Ya nggak apa-apa, besok kita kumpulkan bukti rekamannya dan attendance-nya. Kemudian kalau semua kelima tugas 1 itu merasa sudah cukup buktinya, Bapak Ibu bisa membuka tugasnya, kemudian melampirkan bukti-buktinya langsung, sekian bukti itu. Jadi ada 5 bahasan, paling tidak boleh di-upload satu persatu, boleh ditaruh dalam folder, kemudian di RAR, hasil atau zip, hasil RAR atau zipnya di-upload. Itu enggak menjadi masalah Pak. Iya. Jadi atau tadi Pak. Ya, sesuai dengan yang diminta. Untuk hari ini tadi kan hanya yang di assignment dari Pak Agus tadi, kolomnya hanya tertulis buat kelas, atau hari ini hanya buat kelas saja yang bisa dikumpulkan. Enggak sih. Begitu. Jadi dalam buat kelas itu ada rubriknya, artinya membuat kelas itu terdiri dari 5 aktivitas itu. Jadi gitu. Pembuktiannya jadikan satu saja. Yang paling enak taruh saja dalam folder Bapak Ibu zip atau RAR. Nanti tinggal diupload gitu aja. Itu Terima kasih, lebih Pak. praktis. Sama-sama. Persilahkan Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang ingin kita diskusikan di sini, senyampang masih bisa atau masih banyak waktunya, tidak seperti kemarin agak cepat. Kalau hari ini kan tinggal mengulang sedikit-sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk materi besok tentu saja sudah berbeda dengan materi yang disampaikan pada jadwalnya untuk hari ini. Kemarin sudah saya sampaikan di grup kelas, di grup WhatsApp, tentang materi dari hari pertama mau sampai dengan hari terakhir. Di situ ada jadwal pelatihan. Kalau boleh saya bacakan, di sini adalah yang pertama tentang Microsoft Educator Community dan Microsoft Team. Microsoft Educator Community ini kaitannya dengan Redeem Code itu Bapak Ibu. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu sudah menguasai. Microsoft Team, apa yang telah kita lakukan ini, kalau Bapak Ibu melakukan tugas itu, ya sama artinya dengan belajar tentang Microsoft Team. Kalau Bapak Ibu mau mempelajari dengan detail, ini saya tunjukkan share screen. Sebentar Bapak Ibu. Saya sudah meletakkan materi di kelas kita, yaitu Jatim 25. Bapak Ibu di sini sudah aksesnya adalah per kelas ya Bapak Ibu. Jadi maaf per channel. Jadi Bapak Ibu bisa memilah-milah. Kalau kaitannya dengan materi, berarti Bapak Ibu silahkan kunjungi channel materi. Meskipun tidak ada postingan atau percakapan di sini, silahkan kunjungi
menu filenya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat atau mendapatkan folder yang berisi tentang materi terkait dengan Microsoft 365 atau 365 ini. Nah, di sini Bapak Ibu tadi sudah saya upload yaitu tutorial Teams dari Dispendik saya. Mungkin rekan-rekan dari Surabaya tidak asing dengan tutorial ini. Nah, silahkan Bapak Ibu. Ini di sini bagaimana menyelesaikan tugas itu akan terjawab setelah melihat tutorial ini. Oke. Atau Bapak Ibu bisa melihat tutorial-tutorial yang lain. Ini walaupun mungkin dibuat setahun yang lalu, namun masih relevan. Sebagian besar masih relevan. Bisa dipakai sebagai referensi Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Dipersilahkan Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin disampaikan. Selama waktunya masih memungkinkan kita untuk berdiskusi terkait dengan kegiatan pelatihan kita ini. Untuk Rhythm Code, Bapak Ibu sehari itu kalau di kelas kita saya jatah untuk menyampaikan atau memasukkan sekali saja, tidak perlu dipersamakan atau diperbandingkan dengan kelompok Jatim yang lain, karena nanti ada yang sehari sampai 3 kali, 4 kali ada Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah membandingkan, itu tidak menjadi masalah, itu hanya untuk tracking atau penelusuran sejauh mana Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan ini. Jadi mau 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapi hasil trackingnya. Seperti itu. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain kalau masih ada yang ingin disampaikan. Atau mungkin Pak Jainuri masih raise hand, mau ingin menanyakan lagi. Nah, atau mungkin dari Pak Wari atau Bapak yang lain, nah, dipersilahkan. Sinyalnya sudah bagus kelihatannya Pak Wari. Relax. Mungkin terkait itu Pak, hanya yang tadi jawaban dari teman-teman tentang penyampaian nama dan nomor telepon tadi Pak, supaya lebih cepat nanti kita bisa menghubungi teman-teman yang kita jadikan siswa itu. Ya, jadi saya berbaik sangka saja Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru yang bertanggung jawab, jadi nantinya akan segera saya share saja Pak ya. Saya share daftar nama dan nomor handphone dari rekan-rekan kita semua yang ada di Jatim 25. Jadi, mohon kita saling menjaga privasi dari rekan-rekan kita juga untuk tidak menyampaikan ke orang-orang yang tidak berkepentingan terhadap nomor tersebut. Ya, nanti akan segera saya bantu Pak. Mungkin dari Pak Masfu ada tambahan atau masukan terkait dengan kegiatan ini? Ya, baik Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, saya kira tidak perlu kita berpanjang lebar karena kondisi juga sudah malam. Karena Bapak Ibu bisa segera beristirahat. Namun jika Bapak Ibu masih ingin ngobrol-ngobrol di ruang ini, dipersilahkan karena ya memang dijadwalkan full day, jadi Bapak Ibu bisa memakainya setiap saat.
Seperti itu. Dari saya untuk materi pada malam hari ini, saya cukupkan dulu. Nanti bila Bapak Ibu saya akan untuk menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalaupun ada yang masih terlewat, ya mungkin karena pas Bapak Ibu telepon saya masih ada kegiatan dinas. Tapi ada yang telepon Bapak Ibu pas siang, nah kebetulan saya masih di dinas. Saya telepon balik belum bisa, tidak ada peserta ya. Seperti itu. Mohon maaf kalau mungkin tidak sempat atau belum sempat terbalas. Jadi untuk rapat atau meeting kali ini saya hentikan dulu rekamannya.